Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala lisan. Wa syukru ala taufiqi wal hidayah. Wa jamilna bil afiyati was salama. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga sampai dengan saat ini tidak pernah henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Salawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua para pengikut-pengikutnya yang tetap setia dan istiqamah dalam menapaki ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan ini tema ta'lim Ramadan kita adalah nasihat dalam pandangan Islam. Sahabat religi yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai esensi hakikat dari ad-din atau hakikat daripada agama. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban singkat, padat dan bermakna. Beliau mengatakan dengan bahasa yang repetitif, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Esensi atau hakikat daripada ad-din atau agama adalah nasihat. Oleh karena itu, orang yang mengaku beragama atau keberagamaan seseorang sangat ditentukan sejauh mana dia mau menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain. Dan sejauh mana kita mau memberikan dan menyampaikan nasihat kepada orang lain sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Untuk lebih memberikan sedikit pelajaran yang ilustratif tentang bagaimana esensi nasihat dalam keberagamaan kita, maka saya mengutip salah satu cuplikan dari lipatan sejarah ketika Islam hadir di Andalusia pada tahun 350 Hijriah. Yang ketika itu yang memerintah adalah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Dan dalam waktu bersamaan hidup seorang ulama besar yang bernama Munzir As-Sa'id. Khalifah Abdurrahman An-Nasir, ketika dia memerintah saat itu, dia sibuk membangun kotanya, menata infrastruktur kotanya. Karena begitu sibuknya membangun dan menata kotanya, sampai-sampai dia lupa kepada Tuhannya. Bahkan tidak punya waktu lagi untuk melakukan sholat berjamaah. Dan yang ironisnya lagi, sampai-sampai sudah 3 kali Jumat berturut-turut, Khalifah Abdurrahman An-Nasir tidak menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan pada waktu Jumat yang keempat, beliau menyempatkan hadir untuk melakukan sholat Jumat. Dan secara bersamaan, yang menjadi khatib yang terjadwal untuk menyampaikan khutbah Jumat adalah ulama Munzir As-Sa'id. Maka dalam khutbah-khutbah ulama Munzir As-Sa'id, khutbah yang disampaikan dengan hati yang ikhlas, bukan karena kebencian, tapi semata-mata khutbah itu karena tanggung jawab moral sebagai seorang ulama. Maka dalam khutbah-khutbahnya, ulama Munzir As-Sa'id membacakan penggalan-penggalan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surah As-Su'ara ayat 128 sampai 131. Atabanuna bikulli mri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un.
Atabanuna bikulli imri'in ayatan ta'abasun. Apakah kamu membangun istana, infrastruktur, bangunan-bangunan yang tinggi di tanah-tanah yang tinggi dan megah? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membangun benteng-benteng kekuasaan agar kamu kekal dengan kekuasaanmu itu. Wa idza batastum jabbarin. Dan kalau semua itu kamu lakukan dengan mengambil hak-hak rakyatmu, maka itu merupakan sebuah kekejian. Fattakullah wa ati'un. Maka bertakwalah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah khutbah ini disampaikan, dan memang semua jamaah menyampaikan bahwasanya khutbah ini menjurus kepada Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Maka Khalifah Abdurrahman An-Nasir meminta pendapat anaknya yang bernama Al-Hakam. Wahai anakku Al-Hakam, yang juga merupakan putra mahkota, bagaimana pendapatmu tentang khutbah yang disampaikan oleh ulama Munzir As-Sa'id tadi? Maka jawaban dari anaknya inilah merupakan reaksi normal, bahwa tidak semua orang bisa menerima nasihat, tidak semudah itu orang menerima kritikan. Olehnya Nabi mengatakan ad-dinun nasihat, esensi agama itu adalah nasihat. Maka apa kata anaknya Al-Hakam? Wahai ayahku, ulama seperti Munzir As-Sa'id tidak bisa kita pertahankan. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman An-Nasir, khalifah yang memerintah saat itu? Dia berkata kepada anaknya, engkau keliru wahai anakku. Justru saya tidak tersinggung dengan khutbah yang disampaikan oleh Munzir As-Sa'id. Justru ulama seperti Munzir As-Sa'id harus kita hormati, harus kita jaga mimbar-mimbarnya. Fatwa-fatwanya harus kita hormati dengan baik, karena itu adalah mahkota keulamaannya. Tidak lama setelah kejadian itu, kota Andalusia mendapat bencana berupa kekeringan yang berkepanjangan. Tanaman mati, binatang ternak juga mati. Bahkan untuk mendapatkan setetes air pun rasanya susah saat itu. Dan Abdurrahman An-Nasir menyadari bahwasanya untuk keluar dari suasana kekeringan ini, kita harus melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Dan dia sadar bahwasanya dia pernah melakukan pengingkaran kepada Allah, maka tidak layak untuk memimpin sholat istisqa. Oleh karena itu dia mengutus ajudannya untuk meminta kesediaan ulama Munzir As-Sa'id untuk memimpin sholat istisqa. Dan begitu ajudan itu sampai di rumah ulama Munzir As-Sa'id, ulama Munzir As-Sa'id bertanya kepada ajudannya, bagaimana kabar khalifahmu? Maka ajudan itu menjawab, setelah mendengarkan khutbahmu, beliau berubah drastis. Beliau semakin dekat kepada Allah, tidak pernah putus tahajud. Mendengar jawaban ini, maka ulama Munzir As-Sa'id yang diminta untuk memimpin sholat istisqa, dia bersedia. Dan sebelum ajudan itu pulang, ulama Munzir As-Sa'id menitipkan cenderamata, menitipkan hadiah. Ulama Munzir As-Sa'id berkata, wahai ajudan, hadiah ini bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk sebait syair. Ihmilil matara ma'akah. Bawalah hujan ini bersamamu kepada khalifahmu. Idza hasya'a jabbaru dunya. Apabila penguasa dunia, pemimpin-pemimpin dunia, mereka khusyuk, mereka taat kepada Allah. Faqad rahima jabbarus samai. Maka Allah sebagai penguasa langit akan menurunkan rahmat dan karuniamu. Sebait puisir ini merupakan abstraksi dari ayat Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk langit dan bumi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan tidak lama setelah sholat istisqa dilakukan, turunlah hujan mengairi bumi Andalusia, dan sejarah mencatat Islam pernah jaya di bumi Andalusia selama 700 tahun. Kesimpulan dari kisah ini bahwasanya nasihat ini sangat penting sekali.
Dan Allah sudah memberikan jaminan. Mereka yang tidak rugi dalam kehidupan ini adalah mereka yang mau saling memberikan nasihat. Kita bersedia menerima nasihat. Kita pun harus bersedia untuk memberikan nasihat sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.